Sebelumnya gue mau disclaimer dulu bahwa video ini tidak dimaksudkan mendiskreditkan suatu kaum, namun untuk diambil pelajaran-pelajarannya agar kita bisa bersikap lebih bijak dalam perjalanan hidup kita. Ada 7 hal yang dilakukan orang miskin namun tidak dilakukan oleh orang kaya. Nomor 1, orang miskin menonton TV, main HP, dan scroll sosial media. Sementara itu, orang kaya membaca buku. Berapa jam kamu habiskan di depan TV, main HP, dan scroll sosial media? Dan kapan terakhir kali kalian membaca buku? Berapa banyak buku yang kalian baca dalam setahun? Nomor 2, orang miskin dibayar berdasarkan waktu. Orang kaya dibayar berdasarkan hasil. Misalkan kalian bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan terkemuka, mungkin kalian adalah orang yang paling pintar membuat surat-surat kantor. Tapi, nilai apa yang kalian berikan kepada perusahaan? Orang kaya dibayar berdasarkan hasil, bukan waktu yang diinvestasikan. Misalkan mereka bekerja pada suatu produk, mereka menghabiskan 1 tahun untuk menciptakannya dan menyempurnakan produk tersebut, lalu mereka menjual produk itu ke pasar dan gagal. Produk itu gagal, tidak menghasilkan uang bagi mereka, dan dunia tidak peduli. Mereka tidak mendapatkan uang. Tidak ada yang peduli berapa banyak waktu, darah, keringat, dan air mata yang diinvestasikan untuk menciptakan produk dan menjualnya ke pasar. Berapa banyak resiko yang mereka ambil, orang tidak peduli. Yang orang-orang pedulikan adalah hasil. Itulah mengapa atlet dengan bayaran tertinggi di dunia, mereka tidak dibayar berdasarkan berapa banyak jam mereka berlatih, berapa kali mereka menginvestasikan. Tidak, itu tentang seberapa baik mereka tampil. Mereka dibayar berdasarkan performance mereka saat berkompetisi. Nomor 3, orang miskin akan menyalahkan orang lain atas kesalahan-kesalahan mereka. Orang kaya bertanggung jawab atas kegagalan-kegagalan mereka sendiri. Bagi orang miskin, selalu ada orang lain yang disalahkan. Ini karena ekonomi yang sedang sulit, karena pemerintahan yang salah, bos saya yang salah, pekerjaan yang tidak cocok dengan saya, itu salah tetangga saya, salah teman-teman saya. Selalu ada orang lain. Mereka tidak pernah menyalahkan mereka sendiri. Orang kaya itu penuh dengan rasa tanggung jawab. Jika hidup kalian buruk, itu adalah kesalahan kalian. Mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Saat kalian bertanggung jawab, apa yang terjadi adalah kalian mendapatkan pencerahan. Pencerahan untuk berubah. Kekuatan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ingat, jangan pernah menyalahkan orang lain. Salahkan diri kalian sendiri. Nomor 4, orang miskin fokus pada menabung uang dan orang kaya fokus pada investasi. Banyak orang berpendapat untuk menghemat uang dengan sangat frugal agar bisa menjadi orang kaya. Jangan minum kopi di Starbucks. Coba hemat beberapa puluh ribu rupiah di sana-sini. Tak perlu naik kelas eksekutif kalau masih ada tawaran di kelas ekonomi. Selalu mencoba untuk menghemat beberapa puluh ribu rupiah. Jadi begini, 10.000 rupiah yang dihemat masih tetap 10.000 rupiah. Kalian tidak akan menjadi kaya dengan mencoba menghemat uang receh. Yang sebenarnya adalah kalian tidak memiliki masalah dengan menabung, namun kalian memiliki masalah dengan pendapatan. Naikkan level pendapatan kalian, itulah solusinya. Bukan menghemat dengan sangat frugal hanya untuk uang recehan. Kalian perlu menghasilkan lebih banyak uang agar kalian bisa berinvestasi. Sebelum kita lanjutkan, jika kalian menyukai video ini, tolong tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian bisa menonton video-video menarik berikutnya. Jangan lupa pula tekan tombol like dan share video ini ya guys. Drop komen kalian di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. So, let's continue our discussion. Nomor 5, orang miskin merasa tahu segalanya. Orang kaya terus belajar. Seperti yang kalian lihat, orang miskin selalu memiliki pendapat dan alasan-alasan yang kuat. Mereka selalu ingin memberitahu dunia tentang pendapat mereka, tentang politik, tentang olahraga, tentang masyarakat,
tentang pemerintah, tentang segala hal yang ada di sekitar mereka, dibandingkan dengan bersikap rendah hati dan bersedia belajar. Orang kaya selalu belajar. Mereka lebih banyak bertanya dan mendengarkan. Mereka lebih memilih membaca buku guna pembelajaran terus-menerus daripada mengatakan bahwa mereka memiliki pendapat yang benar tentang segala sesuatu. Apakah kalian tahu mengapa orang miskin selalu memiliki banyak pendapat? Karena itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan sedikit perhatian. Semisal ada seseorang yang baru membuka usaha kuliner dan dia sedang belajar menjalankan bisnis kuliner tersebut. Dia memberitahu pada teman-teman bagaimana dia melakukan bisnis itu. Lalu banyak orang rame-rame berkomentar, "Oh, kamu harusnya tidak membukanya di sana. Seharusnya kamu memberi banyak bonus di awal pada pelanggan. Kamu perlu memiliki guru spiritual untuk itu," dan lain-lain. Mereka berpendapat seolah-olah merekalah ahlinya di bidang tersebut. Lalu apa yang sudah mereka lakukan? Tidak ada. Mereka hanya pandai berpendapat, namun tidak pandai dalam menjalankannya dengan sebenarnya. Jadi ingatlah bahwa pendapat kalian tidak berarti apa-apa tanpa dibarengi dengan aksi. Ingatlah bahwa pendapatan kalian hanya dapat tumbuh sejauh yang telah, sedang, dan akan kalian lakukan. Kekayaan kalian hanya bisa tumbuh cepat sejalan dengan apa yang kalian lakukan. Nomor 6, orang miskin percaya bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. Orang kaya percaya bahwa kemiskinan adalah akar dari segala kejahatan. Mereka berpendapat bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. Tidak, yang sebenarnya adalah kekurangan uang adalah akar dari segala kejahatan. Di lingkungan yang banyak orang miskin, banyak kejahatan-kejahatan kriminalitas terjadi. Banyak masalah-masalah peredaran narkoba, hampir semua jenis masalah muncul di sana. Dalam sejarah umat manusia, tidak ada bank yang pernah dirampok oleh seseorang yang datang dengan mobil yang mewah. Hal ini semuanya tentang bertahan hidup, tentang kekurangan uang yang menyebabkan masalah tersebut. Uang pada dasarnya bersifat netral. Uang seperti alat. Kalian bisa menggunakannya untuk kebaikan atau kalian bisa menggunakannya untuk kejahatan. Semuanya tergantung pada kalian dalam menyikapinya. Nomor 7, orang miskin memiliki mentalitas ingin cepat mendapatkan kekayaan dengan cara instan. Semisal memenangkan judi online, judi toto gelap, dan lain-lain. Kebanyakan dari mereka percaya bahwa satu-satunya cara untuk menjadi kaya adalah dengan membeli tiket judi online. Meskipun mereka tahu bahwa peluang untuk menang sangat kecil, tapi mereka membeli fantasi-fantasi mereka. Pikiran mereka selalu dipenuhi dengan fantasi-fantasi semisal, kalau saya menang, saya akan membeli rumah, saya akan membeli mobil mewah, saya akan berhenti dari pekerjaan saya, lalu saya akan pergi berlibur, bersenang-senang dan bersantai. Sangat berbeda dengan orang kaya. Mereka memiliki mentalitas tindakan. Mereka percaya jika mimpi-mimpi itu akan terjadi, itu tergantung pada tindakan-tindakan mereka. Mereka akan membuat impian itu terjadi. Mereka percaya bahwa mereka sendiri yang akan membuat diri mereka sukses. Mereka tidak pernah bergantung pada pihak-pihak lain, dan pastinya mereka tidak perlu bergantung pada tiket judi. Mereka akan membuat impian-impian mereka terjadi oleh tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Jadi, itulah 7 hal yang dilakukan oleh orang miskin yang tidak dilakukan oleh orang kaya. Bijaklah dalam bersikap, kawan.